Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi warahmatullahi anak-anak ibu semuanya. wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Apa semuanya Sehat sehat? Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Untuk ketua, tolong dibantu ibu ya. Tolong pimpin doanya. Anak-anak ibu, karena minggu kemarin kita sudah masuk mempelajari atau membahas materi tentang rukun Islam. Tentu anak-anak ibu sekalian sudah paham apa itu rukun Islam. Nah, sekarang ibu mau bertanya, ada berapakah rukun Islam itu? 5, Bu. Bagus sekali. Karena anak-anak ibu sudah paham tentang rukun Islam, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang rukun iman. Untuk anak-anak ibu, mengenai materi ini, ibu mengharapkan kalian harus fokus dan tetap semangat ya. Sebelum kita lanjut, agar kita selalu tetap semangat, ikuti instruksi ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita lanjut pelajaran kita tentang rukun iman. Nah, pengertian rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam yang harus diamalkan setiap umat Islam. Sebab tanpa adanya iman dalam diri umat Islam, maka keislamannya itu akan diragukan. Di dalam agama Islam, rukun iman ada terbagi 6 macam. Rukun iman yang harus dan wajib diimani oleh kita orang Islam yaitu ada 6. Nah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Anak-anak ibu sekalian, agar kalian bisa lebih paham mengenai rukun iman ini, kita bisa mengambil contoh. Misalnya, iman kepada Allah. Dengan adanya alam semesta beserta isinya, tentu ada yang menciptakannya. Kira-kira anak ibu tahu? Kira-kira anak ibu tahu tidak siapa yang menciptakan alam ini? Allah, Bu. Tepat sekali. Alam beserta makhluk di alam ini adalah ciptaan Allah. Jadi untuk kita wajib mempercayai Allah adalah Maha Pencipta segalanya. Iman kepada malaikat, karena kita sudah mempercayai iman kepada Allah, karena Allah menciptakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah adalah malaikat. Jadi malaikat merupakan makhluk yang mampu, yang sifatnya patuh kepada Allah dan mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi malaikat yang harus kita imani adalah Islam ada 10. Nah, yang ketiga yaitu iman kepada malaikat. Kita selaku umat Islam yang patut dan taat kepada Allah, kita harus mempercayai. Dan kita sebagai pedoman Islam, pedoman dalam kehidupan, kita umat Islam baik mengenai akidah, syariah, ibadah, muamalah, semua sudah diatur dalam keadaan dalam kitab-kitab Allah. Nah, iman yaitu yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul artinya utusan Allah. Utusan Allah. Jadi di sini kita harus mempercayainya. Bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah kepada hambanya di muka bumi ini. Rasul adalah Rasul Allah yang harus kita imani, ada 25 Rasul dan 5 Rasul Ulul Azmi. Nah, yang kelima, iman kepada hari kiamat. Umat Islam harus mempercayai bahwa adanya hari kiamat, di mana nanti di hari kiamat itu
seluruh umat manusia akan dibinasakan dan akan dibangkitkan lagi mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita semasa di dunia, semasa hidup di dunia. Kalau amal ibadah kita baik, surgalah hadiahnya. Kalau amal kita buruk, nerakalah tempatnya. Jadi yang terakhir yaitu iman kepada qadar dan qadar. Kita selaku hamba Allah harus mempercayai semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Baik itu buruknya maupun baiknya, karena Allah punya rencana di balik itu semua. Jadi, anak ibu sekalian, sebagai kesimpulan dari materi ini adalah kita yang pertama harus meyakini rukun iman. Yang kedua, rukun iman itu ada 6 macam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, dan kepada iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, itulah tentang materi rukun iman kita karena kita sudah selesai. Jadi, Ibu jelaskan, Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih.